Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Bunda Arumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan kepada cerita ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Semoga kalian diberi umur panjang dan murah rizki, amin. Selamat mendengarkan. Malam itu hujan turun deras, dan suasana di rumah Arka dan Naomi terasa sepi. Naomi sedang sibuk merapikan ruang tamu ketika bel pintu berbunyi. Ketika pintu dibuka, di sana berdiri Jelita, adik kandung Naomi, dengan wajah lelah dan matanya yang sembab karena menangis. Jelita membawa satu koper besar, tubuhnya sedikit menggigil akibat pakaian yang basah. Naomi segera memeluknya dengan hangat, menyadari bahwa adiknya baru saja melalui sesuatu yang berat. Tanpa banyak bertanya, Naomi mengajaknya masuk dan menyuruh Arka menyiapkan minuman hangat. Jelita tak berkata banyak, hanya sesekali menyeka air matanya sambil memeluk kakaknya lebih erat. Setelah beberapa saat, Jelita mulai bercerita dengan suara bergetar. Ia baru saja putus dari tunangannya setelah mengetahui bahwa pria itu berselingkuh. Seluruh rencana pernikahan mereka hancur begitu saja, meninggalkan Jelita dalam kesedihan yang mendalam. Naomi mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menenangkan adiknya dengan kata-kata bijak. Namun, Jelita merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia meminta izin untuk tinggal sementara di rumah Naomi agar bisa menenangkan diri. Naomi, tentu saja, mengizinkannya. Arka, yang duduk di sudut ruangan, hanya mengangguk kecil, tak banyak berkomentar. Hari-hari pertama Jelita tinggal di sana dipenuhi suasana dingin dan sunyi. Naomi, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan, harus kembali sibuk dengan pekerjaannya, sementara Arka sering menghabiskan waktu di rumah karena pekerjaannya sebagai penulis lepas. Awalnya, Arka hanya berinteraksi dengan Jelita dalam percakapan sederhana, seperti menawarkan sarapan atau memastikan kebutuhannya terpenuhi. Namun, di balik itu, Arka tidak bisa menutupi rasa kagumnya pada Jelita yang memiliki kecantikan yang berbeda dari istrinya. Tatapan mata Jelita yang kosong karena kesedihan membuatnya terlihat rapuh, dan entah bagaimana, hal itu menyentuh sisi empati Arka. Di sisi lain, Jelita merasa canggung berada di rumah kakaknya. Ia sering merasa seperti beban, meskipun Naomi dan Arka tidak pernah menunjukkan ketidaksenangan. Ada saat-saat ketika Jelita menangis di malam hari, dan suara tangisnya terdengar sampai ke kamar Arka. Arka merasa tidak nyaman, tetapi juga merasa iba. Suatu malam, ketika Naomi bekerja lembur, Arka mengetuk pintu kamar Jelita dan menawarkan teh hangat untuk menenangkannya. Momen itu menjadi awal dari percakapan mereka yang lebih panjang. Arka mendengarkan dengan sabar ketika Jelita menceritakan rasa sakitnya, sesuatu yang bahkan belum pernah ia ungkapkan sepenuhnya pada Naomi. Seiring waktu, kehadiran Jelita mulai mengubah suasana rumah. Arka yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan Jelita. Naomi merasa lega melihat adiknya sedikit demi sedikit kembali tersenyum, meskipun ia tidak menyadari bahwa kedekatan antara suaminya dan adiknya perlahan mulai terbentuk. Dalam hati, Arka tahu bahwa ia harus menjaga batas, tetapi ada sesuatu dalam diri Jelita yang menarik perhatiannya, sesuatu yang membuatnya merasa hidup dalam cara yang berbeda. Namun, ia masih menyangkal bahwa apa yang ia rasakan adalah awal dari sebuah bahaya besar. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Jelita di rumah mulai terasa seperti rutinitas baru. Naomi yang sibuk bekerja sering pulang larut malam, meninggalkan Jelita dan Arka lebih sering berdua di rumah. Awalnya, interaksi mereka terasa wajar. Jelita membantu Arka membersihkan rumah, atau mereka menonton televisi bersama di ruang tamu untuk mengisi waktu. Namun, tanpa disadari, mereka mulai berbagi cerita yang lebih pribadi. Jelita merasa Arka adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendengarkan dan memahami rasa sakit yang ia rasakan, sementara Arka merasa bahwa Jelita membawa kehangatan yang berbeda.
Dalam hidupnya, suatu sore, ketika hujan turun deras, listrik di rumah mereka mati. Naomi masih di kantor, dan Jelita yang sedang duduk di ruang tamu terlihat ketakutan oleh suara petir. Arka, yang merasa iba, mendekatinya dengan membawa lilin. "Tenang, semuanya aman," katanya dengan suara lembut. Jelita mengangguk, tetapi matanya tak lepas dari wajah Arka. Dalam remang cahaya lilin, ada sesuatu yang berubah dalam tatapan mereka. Meskipun tak ada yang berani berbicara, suasana itu membuat mereka merasa lebih dekat. Jelita mulai merasakan perasaan yang ia tahu seharusnya tidak ada. Ketegangan semakin nyata ketika Naomi meminta Arka untuk menemani Jelita berbelanja ke pasar keesokan harinya. Naomi menganggap itu adalah cara untuk membantu Jelita lebih aktif, tanpa menyadari bahwa keputusan itu memberi lebih banyak waktu bagi mereka untuk bersama. Saat di pasar, Arka memperhatikan bagaimana Jelita tersenyum lepas untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah mereka. Ia bercanda tentang betapa mahalnya harga buah-buahan, dan mereka berdua tertawa. Itu adalah momen sederhana, tetapi di hati keduanya, ada perasaan yang mulai tumbuh, sebuah godaan yang mereka coba abaikan. Namun, semakin mereka menghabiskan waktu bersama, semakin sulit bagi mereka untuk menjaga batasan. Arka mulai merasa gelisah setiap kali melihat Jelita tersenyum atau mendengar suaranya yang lembut. Di sisi lain, Jelita berusaha melawan perasaan bersalahnya karena mulai melihat Arka bukan sebagai kakak ipar, melainkan sebagai pria yang menarik. Dalam kebingungannya, Jelita mulai menghindari kontak mata dengan Arka, tetapi itu hanya membuat Arka semakin penasaran. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Naomi kembali lembur, dan Arka serta Jelita memutuskan untuk makan malam bersama di rumah. Obrolan ringan di meja makan berubah menjadi percakapan mendalam tentang kehidupan dan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Tatapan mereka saling terkunci lebih lama dari yang seharusnya, dan keheningan yang menyelimuti ruangan terasa begitu berat. Di dalam hati, mereka tahu bahwa hubungan mereka sedang mendekati garis batas yang tidak boleh dilewati, tetapi godaan itu semakin sulit ditolak. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Naomi sedang berada di luar kota untuk perjalanan dinas selama 3 hari, meninggalkan rumah sepenuhnya pada Arka dan Jelita. Hujan kembali turun dengan deras, menciptakan suasana melankolis di rumah mereka. Setelah makan malam, Jelita duduk sendirian di ruang tamu sambil membaca buku, sementara Arka berada di dapur mencuci piring. Ketika selesai, Arka berjalan ke ruang tamu dengan membawa 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan 1 cangkir di depan Jelita dan berkata dengan lembut, "Malam ini dingin, sebaiknya kamu minum ini." Jelita tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih. Percakapan ringan di antara mereka perlahan berubah menjadi lebih personal. Jelita membuka dirinya, berbicara tentang betapa kosongnya hidupnya setelah kehilangan tunangannya. "Kadang aku merasa nggak ada yang benar-benar mengerti aku," katanya dengan suara yang bergetar. Arka menatapnya dengan tatapan hangat. "Kamu itu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, Jel," jawabnya. Kata-kata itu membuat Jelita merasa nyaman, namun juga semakin menyadarkan dirinya tentang perasaan aneh yang mulai tumbuh. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tetapi tatapan Arka seakan memanggilnya untuk tetap bertahan di tempatnya. Waktu terasa berjalan lebih lambat ketika keheningan mulai memenuhi ruangan. Jelita yang biasanya menjaga jarak, merasa dirinya lebih terbuka pada Arka malam itu. Tanpa sadar, mereka duduk lebih dekat dari sebelumnya. Sebuah petir menyambar di luar, membuat Jelita terkejut dan tanpa pikir panjang menggenggam lengan Arka. Sentuhan itu sederhana, tetapi bagi keduanya, itu terasa seperti percikan api. Arka menatap Jelita dengan perasaan yang tak lagi bisa ia kendalikan. "Aku tidak tahu apakah ini benar," gumam Arka, suaranya nyaris berbisik. Jelita hanya diam, tetapi air matanya mulai mengalir. Dalam momen penuh emosi itu, semua batasan yang seharusnya dijaga runtuh. Arka, dengan segala rasa bersalah yang menghantui, mendekatkan dirinya pada Jelita.
Jelita yang juga larut dalam perasaan yang bercampur aduk tak mampu menolak. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya, sebuah kesalahan besar yang mereka tahu tidak akan pernah bisa dihapus. Ketika semuanya selesai, mereka duduk dalam diam. Jelita menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Kita nggak seharusnya melakukan ini," bisiknya. Arka hanya memejamkan mata, merasakan beban kesalahan yang menekan dadanya. Saat pagi menjelang, suasana di rumah itu berubah drastis. Jelita mengunci dirinya di kamar, sementara Arka sibuk mencoba bersikap normal. Namun, rasa bersalah yang menyelimuti keduanya terlalu nyata untuk diabaikan. Mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari serangkaian kehancuran, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Di sisi lain, Naomi belum kembali dan sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja terjadi di rumahnya. Pagi itu terasa canggung di rumah Arka dan Naomi. Jelita hampir tidak keluar dari kamarnya, dan Arka hanya duduk di ruang kerja dengan pandangan kosong menatap layar laptopnya. Naomi, yang baru saja kembali dari perjalanan dinas, menyadari suasana aneh itu. "Kalian kenapa? Ada yang salah?" tanyanya ketika mereka duduk bersama untuk sarapan. Jelita hanya menggeleng pelan sambil berusaha tersenyum, sementara Arka menjawab singkat, "Nggak ada, semua baik-baik saja." Namun, Naomi tahu ada sesuatu yang tidak benar. Di kamar, Jelita merasakan rasa bersalah yang tak tertahankan. Ia memandang bayangan dirinya di cermin dengan mata penuh air mata. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya. Ia ingin segera pergi dari rumah itu, tetapi Naomi selalu melarangnya dengan alasan ingin Jelita tetap tinggal sampai benar-benar merasa lebih baik. Setiap kali Naomi berbicara dengan penuh kasih sayang, hati Jelita semakin hancur. Ia mulai menghindari kakaknya dengan alasan sakit kepala atau lelah, tetapi Naomi tetap tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Arka pun tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya. Ia mulai bersikap lebih pendiam dan canggung setiap kali berada di dekat Naomi. Suatu malam, ketika mereka sedang menonton televisi, Naomi bertanya dengan nada bercanda, "Kamu belakangan aneh, capek ya karena harus ngurusin Jelita?" Arka tersenyum tipis, tapi pertanyaan itu seperti menamparnya. Setiap detik di rumah itu terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Arka mencoba menjauh dari Jelita, tetapi ada momen-momen kecil yang tak bisa dihindari, tatapan mata yang tidak sengaja bertemu, atau percakapan singkat yang terasa begitu berat. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Naomi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Malam itu, ia ingin meminjam ponsel Jelita untuk mencari nomor seorang teman lama. Jelita, yang lupa menghapus pesan-pesan dengan Arka, langsung panik. "Jangan, Kak, ponselku lagi bermasalah," katanya tergesa-gesa. Sikap Jelita yang tiba-tiba itu membuat Naomi curiga. Ketika akhirnya Naomi berhasil mendapatkan ponsel itu tanpa sepengetahuan Jelita, ia menemukan pesan-pesan yang penuh kode antara Jelita dan Arka. Hatinya seakan berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia membaca pesan-pesan itu, menyadari bahwa sesuatu yang tak termaafkan telah terjadi. Malam itu, Naomi mengonfrontasi Arka dan Jelita di ruang tamu. "Apa ini?" tanyanya sambil menunjukkan ponsel Jelita. Suaranya tenang, tetapi ada kemarahan yang begitu dalam di matanya. Arka tidak bisa berkata apa-apa, sementara Jelita langsung menangis dan memohon maaf. "Aku nggak bermaksud, aku nggak tahu harus gimana," isak Jelita. Naomi hanya menatap mereka dengan air mata mengalir di pipinya. "Kalian mengkhianati aku, suamiku, adikku sendiri," katanya dengan suara bergetar. Malam itu, keheningan berubah menjadi ledakan emosi. Hubungan mereka yang selama ini terlihat sempurna hancur berkeping-keping. Setelah malam penuh ledakan emosi itu, Naomi mengunci diri di kamar, mencoba memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Di luar, Arka duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, sementara Jelita menangis di sudut ruangan, merasakan kehancuran yang baru saja ia ciptakan.
Rumah yang selama ini menjadi tempat penuh kehangatan berubah menjadi medan perang sunyi, dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Naomi, yang biasanya kuat, merasa dunianya runtuh. Dua orang yang paling ia cintai telah menghancurkan kepercayaannya dalam satu malam. Pagi harinya, Naomi memutuskan untuk mengambil sikap. Ia memanggil Arka dan Jelita ke ruang makan, tetapi kali ini suaranya dingin, tidak lagi penuh kasih sayang seperti biasanya. Aku sudah memutuskan, kamu, Arka, akan keluar dari rumah ini hari ini juga. Dan kamu, Jelita, sebaiknya pergi sebelum aku benar-benar kehilangan kendali, katanya tanpa emosi. Jelita mencoba memohon, air matanya terus mengalir. Kak, aku nggak tahu harus kemana. Tolong maafin aku, katanya dengan suara memelas. Namun, Naomi tidak tergerak. Ia hanya menatap mereka dengan pandangan penuh luka, seolah tidak lagi mengenali siapa mereka. Arka, yang selama ini mencoba meminta maaf dan menjelaskan, akhirnya sadar bahwa tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Ia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah dengan rasa hampa. Saat keluar dari pintu, ia menoleh ke arah Naomi yang berdiri membelakanginya. Aku tahu aku nggak pantas dimaafkan, tapi aku akan selalu menyesal karena telah menyakitimu, katanya sebelum pergi. Naomi tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, menahan air mata yang ingin jatuh. Jelita, yang tidak memiliki tempat untuk pergi, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota. Sebelum pergi, ia meninggalkan surat untuk Naomi, berisi permohonan maaf yang panjang. Dalam surat itu, Jelita mengungkapkan rasa bersalahnya dan betapa ia tidak pernah bermaksud menyakiti kakaknya. Namun, Naomi tidak membaca surat itu. Ia membiarkannya tergeletak di meja, tidak ingin memberikan ruang lagi pada seseorang yang telah menghancurkan hidupnya. Jelita pergi dengan hati yang hancur, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan dengan Naomi. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang berat. Naomi mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi setiap sudut rumahnya mengingatkannya pada pengkhianatan yang ia alami. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup, tetapi luka itu begitu dalam, seakan tidak pernah bisa sembuh. Arka dan Jelita masing-masing menjalani kehidupan yang penuh penyesalan. Arka kehilangan segalanya, istrinya, rumahnya, dan rasa hormat pada dirinya sendiri. Jelita, di sisi lain, memulai hidup baru di kota lain, tetapi bayangan kakaknya selalu menghantuinya.